Selamat pagi Pak Rudi dan teman-teman. Di kesempatan kita hari ini kita ingin berpresentasikan tentang laporan proyek kita yang berjudul Rancang Bangun Informasi Absensi Mahasiswa di Universitas XYZ dengan menggunakan pistol C#. Di sini kita dari kelompok 10 yang beranggotakan Judianto, saya, kemudian ada Axel Lionel, dan ada Riko Chandra. Kita akan langsung masuk ke latar belakang dari proyek ini. Jadi yang kita tahu itu di era digital ini yang selalu berkembang dengan pesat, kita tahu itu ada banyaknya kebutuhan akan sistem administrasi yang lebih efisien, yang itu itu penting banget, terutama di lingkungan pendidikan tinggi. Nah, salah satu aspek administrasi yang penting itu adalah pencatatan kehadiran mahasiswa. Jadi kehadiran ini adalah indikator penting dalam untuk menilai kedisiplinan, partisipasi, dan komitmen mahasiswa ini terhadap kegiatan kuliahan. Namun, yang kita ketahui itu metode absensi konvensional atau zaman dahulu itu yang seperti tanda tangan manual pada lembar kehadiran, itu seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari potensi kehilangan data, pemalsuan kehadiran, kesalahan pencatatan, hingga ketidakefisienan dalam rekapitulasi data di pihak administrasinya. Nah, dengan semakin meningkatnya adopsi teknologi mobile di sektor-sektor seperti pendidikan, aplikasi absensi ini yang terutama berbasis mobile ini menjadi solusi yang inovatif untuk menjawab tantangan tersebut. Dari teknologi ini, pencatatan kehadiran ini bisa dilakukan secara real time, otomatis, dan terutama lebih akurat dengan fitur-fitur yang lebih memudahkan absensi. Jadinya sisa absensi ini bisa lebih praktis dan meminimkan risiko untuk manipulasinya. Penggunaan aplikasi mobile ini juga memungkinkan mahasiswa untuk melakukan absensi dengan lebih fleksibel tanpa bergantung pada media fisik. Kita bisa masuk ke bagian masalahnya. Jadi dari latar yang sudah saya sampaikan itu, kita tahu dengan meningkatnya kebutuhan digitalisasi di dunia pendidikan ini, penyataan kehadiran mahasiswa ini itu salah satu aspek paling penting yang perlu kita kasih perhatian. Nah, yang dari latar belakang juga saya telah sampaikan kalau sistem absensi manual itu yang selama ini kita pakai dinilai kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan administrasi modern. Ada berbagai permasalahan, mulai dari potensi kecurangan hingga kesulitan dalam pengelolaan data secara efisien. Nah, kondisi ini mendorong untuk perlunya ada inovasi dengan memanfaatkan teknologi mobile dan metode pengembangan aplikasi yang lebih fleksibel seperti visual programming. Nah, dengan ada identifikasi yang jelas ini diharapkan solusi yang akan kita kembangkan nanti bisa benar-benar untuk menjawab kebutuhan serta meningkatkan kualitas manajemen kehadiran di lingkungan kampus. Nah, dari permasalahan yang tadi saya sampaikan, kita bisa identifikasi berbagai isu utama. Dari yang pertama itu ada inefisiensi dalam pencatatan kehadiran, yang kedua itu ada risiko pemalsuan data kehadiran, yang ketiga ada kehilangan atau bukan data, dan yang keempat itu ada keterbatasan monitoring kehadiran, dan kelima ada kurangnya integrasi teknologi. Nah, kita juga ingin membatasi untuk penelitian ini, kita itu akan fokus pada pengembangan aplikasi absensi mahasiswa berbasis mobile dengan pendekatan visual programming. Oke, kita boleh lanjut ke bagian manfaat. Nah, jadi dari pengembangan proyek ini kita berharap penelitian ini bisa memberi manfaat di berbagai pihak, terutama bagi mahasiswa. Aplikasi absensi ini bisa memberi kemudahan dalam melakukan absensi secara real time, mengurangi risiko kelalaian, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam kegiatan akademik. Nah, bagi dosen ini, aplikasi ini mempermudah untuk pemantauan kehadiran mahasiswa secara langsung, mempercepat proses rekapitulasi data, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data kehadiran. Nah, di sisi lain, bagi institusi pendidikan, penelitian ini mendukung upaya untuk transformasi digital dan administrasi kampus. Ini meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa. Kita boleh lanjut ke bab 2, yaitu analisis dan desain. Nah, dari aplikasi mahasiswa berbasis mobile ini, kita rancang untuk menjawab tantangan dalam proses pencatatan kehadiran secara manual yang tadi telah kita bahas. Jadi, dari latar belakang yang tadi, tujuan, identifikasi permasalahan, kita jadi tahu kalau sistem ini perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari sisi fungsionalitas maupun untuk kualitas secara keseluruhan. Dari yang paling pertama itu ada yang
kita bisa bilang kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu adalah fitur utama yang harus dimiliki oleh aplikasi agar dapat menjalankan tugas utamanya, yaitu untuk melakukan pencatatan kehadiran mahasiswa secara digital. Nah, dari yang paling pertama itu, kita harus pastiin mahasiswa dapat melakukan login ke dalam aplikasi. Nah, login ini menggunakan NIM dari mahasiswa tersebut dan password agar aksesnya itu uh, bisa dilakukan hanya oleh pengguna yang terdaftar sekaligus untuk menjaga keamanan data sensitif. Yang kedua itu kita pastikan mahasiswa itu dapat melakukan akses secara digital melalui aplikasi. Nah, untuk mencatat kehadiran ini, mahasiswa perlu untuk akses aplikasi tersebut di waktu kuliah berlangsung untuk melakukan absensi. Nah, yang ketiga itu kita pastikan mahasiswa dapat melihat riwayat kehadiran. Jadi pengguna ini dapat mengakses riwayat absensinya secara real time, termasuk di tanggal, waktu, dan status hadir atau tidak hadirnya itu. Nah, jadi ini itu membantu mahasiswa untuk memantau dan mengevaluasi kehadiran mereka sendiri. Nah, yang keempat itu ada kita pastikan aplikasi ini mengirimkan notifikasi pengingat sebelum kelas berakhir. Nah, jadi untuk meningkatkan kepatuhan mahasiswa ini dalam melakukan absensi, ini sistem ini akan mengirimkan notifikasi atau pengingat jika mahasiswa belum melakukan absensi mendekati akhir sesi kelas. Nah, yang kelima ini kita pastikan admin dapat melihat dan mengelola data kehadiran. Nah, jadi admin atau dosen ini perlu untuk dapat mengakses dashboard ini untuk melihat rekapitulasi data kehadiran setiap mahasiswa. Kemudian yang keenam itu ada admin itu dapat ekspor data kehadiran tadi dalam bentuk format Excel atau CSV. Nah, jadi untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan, sistem ini memungkinkan ekspor data absensi ini ke dalam file Excel atau CSV agar dapat disimpan secara lokal, kemudian atau diproses lebih lanjut lagi oleh pihak akademika. Nah, yang di bagian kedua itu ada kebutuhan non-fungsional. Jadi kebutuhan non-fungsional ini adalah persyaratan yang berkaitan dengan kualitas sistem dan kinerjanya. Jadi aspek ini memastikan aplikasinya nggak hanya berfungsi, tapi juga bisa digunakan dengan baik dalam kondisi nyata. Nah, yang pertama itu kita pastiin aplikasinya mudah digunakan atau user friendly. Jadi kita itu rancang interface-nya itu secara sederhana dan intuitif. Jadi dari pengguna baru pun bisa operasikannya aplikasi tersebut tanpa adanya pelatihan tambahan. Kemudian yang kedua itu kita pastiin sistemnya terutama bisa berjalan di perangkat Android. Nah, karena ada mayoritas mahasiswa yang menggunakan smartphone berbasis Android, jadi kita pastikan itu aplikasinya dibangun agar kompatibel dan berjalan optimal di platform khususnya untuk Android versi 8.0 ke atas. Kemudian di bagian ketiga itu kita pastiin data itu tersimpan secara real time, terutama melalui Firebase atau backend yang serupa. Jadi tiap data akses ini kita langsung kirim dan simpan ke cloud. Misalnya melalui Firebase Real Time Database atau Firestore. Nah, ini kita pastiin agar informasi tersedia secara langsung dan tidak bergantung pada satu perangkat. Kemudian yang terakhir itu ada keamanan data login itu harus terjamin. Nah, jadi informasi login dan data absensi ini disimpan dengan autentikasi yang aman melalui protokol seperti Firebase Authentication atau OAuth 2.0 dapat kita pakai untuk mencegah kebocoran data atau akses data. Kemudian kita bisa bahas tentang analisis stakeholder-nya. Dari yang paling pertama itu ada mahasiswa. Jadi itu memiliki peran kebutuhan itu melakukan login, absensi, lihat riwayat kehadiran. Kemudian di stakeholder yang kedua itu dosen atau admin, yaitu bisa untuk memantau kehadiran mahasiswa. Stakeholder ketiga, developer itu bisa mendesain, mengembangkan, dan memelihara sistem. Kemudian stakeholder yang keempat itu ada di universitas, di mana universitas itu akan menyediakan infrastruktur dan mendukung implementasi sistem. Nah, jadi dari kebutuhan sistem yang telah kita identifikasi, kita selanjutnya akan merancang alur kerjanya atau dan struktur sistemnya secara lebih rinci agar implementasi aplikasi ini bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Nah, kita menggunakan salah satunya itu adalah flowchart ya. Dari flowchart sistem yang paling pertama itu kita akan mulai dari login penggunanya. Kemudian jika loginnya tidak berhasil, maka akan menampilkan kalau loginnya tidak berhasil dan akan langsung berhenti. Nah, kalau loginnya sudah berhasil, kita akan masuk ke menu utama. Nah, jadi di menu utama ini kita dibagi menjadi dua peran utama ya. Yang di stakeholder tadi ada yang mahasiswa dan ada yang admin atau dosen. Nah, kalau di mahasiswa itu kita akan pilih kelas dan melakukan absensi. Kemudian dari absensi tersebut akan tersimpan data absensinya ke database. Kemudian dari database itu kita bisa lihat untuk kehadiran. Nah, kalau untuk di admin itu, kita bisa untuk lihat data kehadiran mahasiswanya,
Kemudian dari data tersebut kita bisa tuh rekapitulasi kehadiran, dan dari rekapitulasi tersebut kita bisa ekspor datanya ke Excel atau CSV atau Crystal Report. Kemudian untuk use case diagramnya dari yang paling pertama itu yang mahasiswa ya. Jadi dari mahasiswa itu dia bisa untuk login, dia bisa untuk melakukan absensi, dan juga dia bisa untuk melihat riwayat kehadirannya. Kemudian untuk use case diagram admin, dia itu memiliki 4 use case-nya, yaitu yang pertama dia bisa login, yang kedua dia bisa melihat tentang kehadiran, dia bisa melakukan rekap kehadiran, dan dia bisa melakukan ekspor data absensinya. Nah, selanjutnya itu adalah bisnis proses. Itu bisnis proses dari penelitian kita. Jadi bisnis proses ini merupakan serangkaian tugas atau kerja yang menggambarkan bagaimana sistem ini digunakan oleh masing-masing pihak yang terlibat. Nah, proses ini mencakup interaksi antar pengguna seperti mahasiswa, dosen, dan admin dengan sistemnya, dan serta bagaimana sistem ini bisa merespons setiap tindakan yang dilakukan oleh pengguna. Kita boleh masuk ke yang paling pertama, itu ada yang mahasiswa membuka aplikasi. Jadi dari mahasiswa buka aplikasi itu, mahasiswa itu harus untuk login username mahasiswanya dengan passwordnya, kemudian akan diverifikasi loginnya. Kalau gagal, loginnya gagal. Nah, kalau berhasil, dia akan masuk ke menu utama. Kemudian dari menu utama itu ada 2 bagian. Kita bisa untuk melakukan absensi dengan pilih mata kuliah, kemudian bisa diklik absen kehadirannya, kemudian absen kehadiran tersebut akan tersimpan ke data absensinya. Nah, kalau untuk kegiatan yang kedua itu, dia bisa untuk melihat riwayat absensi, kemudian dari riwayat tersebut bisa menampilkan data kehadiran. Nah, kita masuk ke bisnis proses yang kedua, yaitu dari dosen atau adminnya membuka aplikasi. Nah, dari membuka itu kemudian dia akan login untuk username dosen atau adminnya. Nah, akan diverifikasi. Kalau gagal, maka loginnya akan gagal. Kalau berhasil, akan masuk ke dashboard admin. Nah, dari dashboard admin ini akan ada 4 aktivitas ya. Dari yang paling pertama itu dia bisa pilih mata kuliahnya, kemudian dia bisa lihat kehadiran mahasiswanya. Dan untuk dashboard kedua, aktivitas kedua itu dia bisa untuk rekap kehadiran. Aktivitas ketiga itu dia bisa ekspor data kehadiran, dan keempat itu dia bisa untuk mengirim notifikasi. Nah, kemudian untuk bisnis proses di sistemnya itu, maka sistemnya itu bisa untuk verifikasi login otomatisnya, kemudian akan melakukan pencatatan absensi secara real time. Nah, di sini akan dibagi menjadi 2. Dia bisa untuk sinkronisasi ke database, kemudian dia bisa untuk mengirim notifikasi secara otomatis. Nah, di bagian yang keempat ini, saya ingin membahas tentang teknologi dan platform yang akan kita gunakan itu. Jadi pengembangan aplikasi absensi mahasiswa ini memanfaatkan berbagai teknologi ya, dan platform yang digunakan untuk mendukung proses pengembangan dan pengoperasian aplikasi ini secara lebih optimal. Dari yang paling pertama itu, kita menggunakan Visual Studio 2022 sebagai integrated development environment kita. Nah, jadi sebagai IDE yang modern dan kaya fitur ini, Visual Studio 2022 ini bisa memudahkan kita dalam developing, melakukan coding, debugging, manajemen proyek secara efisien. Kemudian aplikasi ini dikembangkan menggunakan Visual Studio 2022 karena ini mendukung untuk pengembangan aplikasi berbasis .NET dan integrasi dengan SQL Server. Kemudian untuk aplikasi yang kedua yang kita pakai itu adalah Microsoft SQL Server dan SSMS atau SQL Server Management Studio. Nah, untuk manajemen basis data kita menggunakan Microsoft SQL Server sebagai sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS, dan SSMS sebagai alat administrasi. Kemudian untuk framework dan library pendukung yang kita pakai itu, pertama ada Firebase Authentication atau OAuth 0.0 untuk mengelola proses autentikasi pengguna secara aman, mencegah akses yang tidak sah, dan menjaga kerahasiaan data login. Kemudian kita juga ada backend API yang bisa berupa RESTful service untuk komunikasi data antar aplikasi mobile dan database di server. Kemudian untuk target platform pengguna kita itu, kita seperti yang dibahas di permasalahan tadi, kita itu memastikan
aplikasi ini dirancang khusus untuk dapat berjalan di perangkat berbasis Android versi 8.0 atau Oreo ke atas. Jadi kita memilih Android sebagai platform utama kita itu karena kita tahu kalau dari mahasiswa itu banyak pengguna smartphone berbasis Android. Kemudian untuk bagian kelima itu kita ingin membahas tentang analisis risiko dan mitigasinya. Jadi dari pertama itu kita tahu ada risiko di mana mahasiswa itu gagal untuk login karena entah kesalahan kredensial atau masalah server. Jadi untuk mitigasinya itu kita akan mengimplementasikan sistem autentikasi yang robust dengan pesan error yang jelas dan juga ada untuk mekanisme reset passwordnya. Nah, untuk yang risiko kedua itu ada keamanan data di mana ada potensi kebocoran data login atau data absensinya. Nah, untuk mitigasinya itu kita akan menggunakan protokol keamanan seperti enkripsi data, file-based authentication, dan HTTPS untuk komunikasi data. Kemudian ada risiko yang ketiga itu ada risiko gangguan jaringan di mana koneksi internet ini tidak stabil yang menyebabkan data absensi ini tidak tersimpan secara real time. Nah, jadi untuk mitigasinya itu kita menyediakan fitur penyimpanan sementara atau caching dan sinkronisasi data saat koneksi pulih. Oke, selanjutnya untuk bagian bab 3 ya. Ini adalah bagian metode penelitian, yaitu pada bagian yang pertama, di sini kita menggunakan metode pengembangan waterfall, yang di mana waterfall ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik proyek ini. Soalnya di proyek ini kita tuh sudah tahu dengan jelas ya apa aja sistem yang kita perlukan. Jadi model ini udah bagus banget karena dia sistemnya sekuensial. Nah, untuk yang pertama, bagi tahapan waterfall ini, yang pertama adalah analisis kebutuhan. Nah, di sini kita tuh menggunakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data, meliputi wawancara yang terstruktur, observasi langsung, dan studi dokumen. Untuk bagian kedua, itu ada perencanaan sistem, yaitu setelah kebutuhan dan analisis, tahap berikutnya adalah perencanaan sistem. Tahap ini kita fokusin untuk gimana sih sistemnya itu akan dibangun dari segi struktur atau tampilannya. Nah, di sini ini beberapa bantu yang kita pakai itu use case diagram, flowchart, ERD, dan mockup UI. Nah, untuk bagian yang ketiga, itu adalah implementasi. Tahap ini adalah proses yang merealisasikan program rencangan sistem ke dalam bentuk program yang dapat dijalankan. Nah, pada tahap ini kita menggunakan aplikasi Visual Studio 2022, Microsoft SQL Server Management Studio atau SSMS. Nah, pada tahap ini kita seluruh modul fungsional sistem kita kembangin secara bertahap. Nah, yang pertama adalah modul login berbasis autentifikasi username dan password. Yang kedua ada modul pencatatan absensi dengan integrasi waktu dan status kehadiran. Yang ketiga ada modul validasi dosen. Dan yang terakhir adalah modul rekap untuk admin agar bisa memonitoring kehadiran mahasiswa secara menyeluruh. Untuk step selanjutnya yaitu adalah penggunaan sistem. Setelah proses implementasi selesai, sistem kita uji untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan. Nah, pada tahap ini kita menggunakan beberapa testing. Nah, yang pertama adalah black box testing, yaitu pengujian tanpa melihat struktur internal kode, hanya memeriksa apakah input menghasilkan output sesuai. Pengujian kita lakukan terhadap seluruh fitur utama, diantaranya adalah login, absensi mahasiswa, rekap absensi, validasi data. Nah, itu tuh sudah memastikan bahwa sistem kita mampu menangani input yang nggak valid. Misalnya login dengan input yang tidak terdaftar. Selanjutnya adalah pemeliharaan sistem. Nah, ini adalah tahap akhir dari model waterfall. Yang dimana ini adalah sistem kita setelah diimplementasikan secara penuh dan digunakan oleh pengguna. Proses pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga performa, keandalan, serta keamanan sistem dengan jangka panjang. Kegiatan pemeliharaan ini mencakup 3 hal, yaitu perbaikan bug yang mungkin muncul, pembaruan fitur, dan monitoring sistem. Setelah itu kita masuk ke bagian bab 4, yaitu hasil penelitian. Untuk bagian pertama adalah gambaran umum sistem. Sistem informasi absensi yang mahasiswa yang kita kembangin ini bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan kehadiran mahasiswa serta memberikan kemudahan akses bagi dosen dan mahasiswa. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa fitur utama, yang adalah autentifikasi pengguna, pencatatan kehadiran, pencarian data absensi, serta tampilan riwayat absensi yang dapat diakses. Nah, ini adalah beberapa tampilan kode absensi kita. Ini adalah yang bagian pertama, yaitu absensi mahasiswa. Ini adalah kodenya. Nah, kode ini berfungsi untuk menampilkan form yang untuk mahasiswa melakukan absensi. Di dalam kode ini ada logika untuk memilih kelas perkuliahan yang sedang berlangsung, dan mahasiswa dapat mencatat kehadirannya. Yang kedua ada absensi report. Ini adalah kodenya. Nah, form ini terpakai untuk menyusun laporan absensi. Di balik tampilan ini, sistem dapat melakukan agregasi data kehadiran berdasarkan kelas, tanggal, dan mahasiswa.
Untuk yang ketiga yaitu ada admin. Nah, form admin ini menampilkan form login khusus untuk admin. Di bagian ini terdapat proses autentifikasi untuk memastikan hanya admin yang dapat memiliki akses terhadap dashboard dan fitur utama Absensi. Nah, selanjutnya adalah admin dashboard form. Nah, dashboard ini adalah pusat kendali bagi admin. Soalnya di sini terdapat beberapa tombol navigasi menuju fitur pengelolaan data kehadiran, pengiriman notifikasi, rekapitulasi absensi, dan ekspor data. Selanjutnya adalah attendance form. Nah, form ini berguna untuk proses pencatatan kehadiran yang dipakai untuk baik oleh mahasiswa maupun admin. Form ini menerima input dari pengguna dan mencatat absensi berdasarkan identitas, waktu, dan kelas. Selanjutnya adalah broadcast form. Nah, broadcast form ini berguna untuk mengirim pesan massal atau broadcast kepada mahasiswa dalam kelas tertentu. Kode pada form ini itu kita lakukan agar dia bisa melakukan looping atau iterasi terhadap data penerima dan menyimpan notifikasi ke dalam tabel database. Selanjutnya adalah check absensi form. Nah, form ini digunakan oleh admin atau dosen untuk memverifikasi atau mengecek kehadiran mahasiswa yang menyediakan fitur pencarian dan filter berdasarkan tanggal, kelas, dan mahasiswa. Nah, sistem akan menampilkan data absensi sesuai filter yang dipilih secara real-time dari database-nya. Nah, selanjutnya adalah checklist attendance form. Nah, form ini kita berguna untuk menampilkan semua dalam daftar kehadiran dalam bentuk checklist. Jadi admin dapat mengubah status absensi langsung dari tampilan ini. Form ini sangat penting dalam aplikasi kita karena proses verifikasi manual dan koreksi data jika ada kesalahan pencatatan sebelumnya. Dan selanjutnya adalah export attendance form. Nah, form ini itu kita pakai untuk melakukan ekspor data kehadiran ke dalam format Excel, CSV, atau Crystal Report. Admin dapat memilih tentang waktu dan tanggal kelas tertentu, lalu sistem akan menyusun file menggunakan library C++ seperti EPP+, atau Interrupt Excel untuk menyimpan hasil ke file lokal. Selanjutnya adalah filter kelas, yaitu bagian ini memungkinkan user untuk memfilter data berdasarkan kelas tertentu. Misalnya saat ingin melihat absensi hanya untuk mata kuliah pemrograman C#, filter ini akan menyaring data yang ditampilkan. Selanjutnya adalah kelas kuliah. Nah, kode ini menentukan struktur identitas kelas kuliah yang berisi kode kelas, nama mata kuliah, dosen pengampu, dan semester. Data ini menjadi acuan untuk semua proses absensi dan laporan. Dalam database, entity ini direlasikan dengan tabel absensi. Nah, selanjutnya adalah loading form. Loading form ini muncul saat sistem sedang memuat data atau terkoneksi ke database. Tujuannya adalah memberi umpan balik visual kepada pengguna agar tidak melakukan input atau tingkatan lebih lanjut sebelum sistem yang siap. Selanjutnya adalah mahasiswa. Nah, ini adalah kode untuk menangani data mahasiswa, yaitu setiap mahasiswa memiliki atribut seperti nama, NIM, prodi, dan password. Selanjutnya adalah mahasiswa attendance form. Nah, form ini kita pakai untuk absensi mahasiswa. Di sini mahasiswa hanya bisa melihat kelas yang sedang aktif dan dapat menekan tombol absen. Form ini hanya menampilkan fungsi terbatas sesuai dengan hak akses mahasiswanya. Setelah itu ada mahasiswa dashboard form yang di sini berguna untuk mendefinisikan entity notifikasi penerima, isi, pesan, tanggal, dan status baca. Notifikasi disimpan di dalam database dan ditampilkan di UI mahasiswa untuk memberikan pengingat atau informasi dari dosen atau admin. Selanjutnya adalah notifikasi form. Notifikasi form ini kita pakai untuk admin untuk membuat atau mengirim notifikasi ke mahasiswa. Selanjutnya adalah pertemuan kelas, yang dimana ini digunakan untuk menampilkan sesi pertemuan kelas, mencakup tanggal, jam, dan jam selesai. Fitur ini kita hubungin ke sistem penjawalan dan absensi hanya bisa dilakukan saat pertemuan berlangsung. Selanjutnya adalah form 1. Nah, form awal atau prototipe ini yang ini adalah tampilan utama aplikasi kita sebelum dikembangkan lebih lanjut. Biasanya digunakan untuk testing navigasi awal atau logika dasar saat proses login atau debugging awal. Nah, yang terakhir adalah user. Di sini adalah mengatur informasi akun pengguna, termasuk role-nya, yaitu admin atau mahasiswa, dan proses autentifikasinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tampilan aplikasi kita. Ini data
tampilan untuk form login kita. Ini loading formnya. Ini untuk dashboard adminnya. Ini untuk attendance form. Di sini ada checklist attendance form, broadcast form, export attendance form, mahasiswa dashboard form, mahasiswa attendance form, logout, notifikasi. Nah, setelah itu kita masuk ke database-nya. Di sini aplikasi kami memiliki database yang cukup simpel ya. Di sini kita memiliki beberapa table saja, yaitu ada table mahasiswa yang memiliki relasi one to many dengan absensi dan one to many kepada notifikasi. Yang table kedua adalah table absensi yang memiliki relasi many to one dengan mahasiswa dan many to one dengan mata kuliah. Selanjutnya adalah table mata kuliah yang memiliki relasi one to many dengan absensi. Ada table notifikasi yang memiliki table many to one dengan mahasiswa. Table terakhir adalah table admin yang tidak memiliki relasi yang eksplisit tetapi memiliki relasi implied one to many dengan notifikasi. Ini adalah bentuk dari ERD kita. Setelah itu kita masuk ke hasil pengujian sistem. Nah, hasil pengujian ini kita lakukan dengan metode black box testing yang telah dimention sebelumnya untuk memastikan bahwa setiap fitur dapat fungsi dengan baik. Ini adalah list fitur-fitur yang kita uji, yaitu yang pertama adalah login mahasiswa dan dosen yang berhasil dan sesuai. Yang kedua, absensi masuk dan pulang dan juga berhasil. Yang ketiga, lihat riwayat absensi yang juga berhasil. Yang keempat, hak akses berdasarkan role berhasil. Dan yang terakhir adalah logout dan juga berhasil. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Sistem ini kita uji untuk memastikan apakah kebutuhan pengguna telah diidentifikasi dengan benar. Nah, berikut ini adalah ringkasan dari hasil kesesuaian. Yang pertama adalah kemudahan pengguna. Yang kedua ada fitur penting yang tersedia seperti login, absensi, dan lain-lain. Ada akses cepat dan responsif. Ada pengolahan data otomatis yang berupa waktu absensi yang dicatat otomatis, yang bisa mengurangi kesalahan input manual. Setelah itu adalah hambatan yang ditemui. Selama proses implementasi dan pengujian, terdapat beberapa hambatan teknis yang berhasil kita atasi. Itu yang pertama adalah kendala dalam koneksi database saat proses login, yang disebabkan oleh konfigurasi string koneksi yang belum tepat. Selanjutnya adalah penyesuaian waktu server dengan waktu lokal. Dan yang terakhir adalah desain UI yang terlalu padat. Setelah itu kita masuk ke bab 5. Kesimpulan dari proyek kita adalah kita berhasil memberikan solusi terhadap permasalahan pencatatan kehadiran secara manual yang masih banyak digunakan di lingkungan kampus. Aplikasi ini kita buat untuk memudahkan mahasiswa melakukan absensi secara digital dan real time, serta memudahkan dosen dan admin dalam memantau, merekap, dan mengekspor data kehadiran. Nah, proses bisnis kita juga telah dirancang dengan alur yang jelas sesuai dengan peran masing-masing pengguna dan fitur-fitur yang telah diimplementasikan yang telah diuji dengan jalan dengan baik. Nah, itu adalah saran. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut sistem kita ini mungkin ada beberapa saran yang penting ya. Yang pertama, melengkapinya dengan fitur GPS. Setelah itu ada juga fitur QR code yang guna meningkatkan akurasi dalam keabsenan dan data kehadiran. Sekian dari laporan kami. Selanjutnya adalah penjelasan codingnya yang akan dijelaskan oleh Leonel. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk demo dari proyek kelompok kami, yaitu absensi mahasiswa. Jadi sebelum masuk kepada demonya, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa aja sih yang ada di Visual C# kita nih. Nah, jadi untuk desain form 1 atau login form atau login page ini ada desainnya seperti ini. Tapi mohon maaf kalau misalkan agak nge-lag karena dia agak berat ya. Nah, jadi untuk di form 1 ini kita bisa lihat untuk di database kita bikin 2 role, ada admin sama mahasiswa. Dan di sini kami ada buat untuk icon password di sini, di mana si mahasiswa maupun admin yang mau login tuh bisa nge-hide dia punya password itu. Nah, untuk di sini ada pilihan untuk biar defaultnya langsung admin, bisa diganti perannya. Terus untuk button 1 atau button login kita, nah di sini bisa memvalidasi apakah format keseluruhan itu diisi dari username, password, dan juga role-nya apakah sudah jelas. Dan untuk pengisian namanya sendiri itu tidak bisa macam-macam, dalam artian kita sudah membuat di database-nya di mana sudah dijelaskan sebelumnya.
Jadi kalau misalkan mau login, kita tinggal ambil datanya dari database, masukin NIM misalkan, lalu masukin password. Dan tentu aja kalau misalkan kita menggunakan caps lock itu bisa saja tidak bisa login karena benar-benar harus sesuai dari yang sudah ada di database. Lalu setelah login, di sini kita ada bagian untuk pop up loading animation. Di sini sama aja untuk bagian admin dan bagian mahasiswa, ada di bagian sini desainnya. Nah, ini semacam pop up aja biar bagus gitu sih. Nanti bakalan muncul kayak not pop up tunggu sebentar, itu kurang lebih 3 detik. Lalu bisa di close. Kita bisa cancel, kalau misalkan di cancel nih, di cancel di bagian sini, maka dia akan otomatis kembali ke bagian login form awal. Nah, di sini untuk mengambil dari database, username, password, ada pop-up loading animation. Kalau misalkan ini role-nya mahasiswa, ini juga sama. Kalau misalkan name atau passwordnya salah, maka dia tidak bisa login. Nah, ini ada untuk ini code untuk dia bisa nge-hide si passwordnya. Dan ini untuk tampilin kayak gitu. Oke, selanjutnya di bagian user ini bisa get set dari username, password, dan role-nya. Ini sederhana saja. Dan ini waktu pas kita masih bikin dummy, jadi udah nggak kepake sekarang, tapi saya keep aja di sini. Ini juga sama. Ini juga nggak kepake sebenarnya waktu itu pas lagi bikin desain awal aja, makanya ada bikin kelas kuliah. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini pertemuan notifikasi ini juga sama waktu masih manual karena kita lagi bikin rancangannya itu mau seperti apa aja. Ini juga sama. Oke, kita bahas ke bagian misalkan si mahasiswa login. Dia pas login sebagai role sebagai mahasiswa, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Disesuaikan misalkan namanya Excel Lionel, maka dia akan muncul namanya di sini, NIM-nya berapa, prodinya apa, angkatannya berapa. Ya ini sekilas aja sih code-nya. Ini buat nge-back, misalkan kalian mau back, maka dia otomatis akan nge-revert ke si form 1 awal kayak gitu. Nah, terus dia fungsi-fungsinya nanti akan saya jelasin di dalamnya. Kalau misalkan dia logout, dia bisa ngapus absensi. Untuk notifikasi dia akan lanjut ke bagian notifikasi untuk si mahasiswa, nanti akan di bagian sini, dan cek absensi dia untuk masuk ke bagian absen. Singkatnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau login sebagai admin, maka admin ini ada dashboard dari si admin. Di sini ada 4 pilihan ya. Dia bisa ngecek nih attendance-nya, apakah si mahasiswa A prodi ini apakah mereka sudah absen. Dan untuk cek absensi dia bisa mengecek data si mahasiswa itu absen jam berapa, apakah sudah melewati tenggat waktu atau belum. Dan untuk bagian export attendance, di sini kita bisa nge-export data di filter, misalkan untuk mahasiswa jurusan sistem informasi, matkulnya apa, lalu bisa diekspor dalam bentuk CSV dan Excel. Dan untuk pengumuman sendiri, di sini si admin tuh bisa ngasih pengumuman. Nah, nanti jelasnya lebih lanjut lagi deh. Nah, selanjutnya di sini ada check absensi form. Nah, di sini perannya admin nih. Misalkan si admin mau lihat semester berapa, mata kuliahnya apa, maka bisa dicek di bagian sini. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke bagian notifikasi form. Nah, di sini nah ini untuk mahasiswa nih. Nanti misalkan mahasiswanya juga disesuaikan prodinya, misalkan SI, maka dia bisa ngecek list dari notifikasi lalu dan atau ngapus notifikasi. Lengkapnya seperti itu sih. Dan untuk notifikasi sendiri kita update itu juga melalui database. Jadi si admin bisa membuat notifikasi baru, tapi kita juga ada bikin notifikasi yang udah ada di database. Jadinya udah beberapa, nanti akan saya kasih lihat, nanti itu udah muncul gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian export attendance form di sini. Nah, ini yang tadi saya bilang
di bagian mata kuliah tuh kita bisa pilih filternya apa, disesuaikan angkatannya juga berapa, export S-nya ada 2 pilihan sebagai Excel atau CSV seperti itu. Nah, ini format ekspornya, nanti dia juga bisa revert ke folder mana di dalam lokal PC atau laptop kita. Dan untuk export Excel-nya, styling header segala macam. Dan untuk export Excel sendiri kemarin saya ada sempat download NuGet dari VS Studio-nya sendiri, jadi itu merupakan inovasi aja sih biar lebih bagus. Terus ini untuk attendance form. Oke, jadi ini perannya si admin. Dia bisa nyari NIM-nya berapa, prodinya apa, lalu apakah misalkan si mahasiswa itu lupa absen, kita bisa absenkan atau kita bisa nggak absenin, kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini ada checklist attendance. Dan di sini kita bisa filter juga prodinya apa, angkatannya 2023, mata kuliahnya apa, lalu kita bisa search. Kebetulan kita bikinnya di database itu ada masing-masing 3 untuk SI, DKV, dan Ilkom. Jadi kalau misalkan kita filter di bagian prodi, nanti bakalan muncul, kalau misalkan kita klik cari, akan muncul 3 doang. Dan untuk lihat daftar mahasiswa, maka akan melihat secara keseluruhan. Dan untuk view-nya sendiri kita menggunakan data grid, jadinya dalam bentuk tabel biar lebih rapi. Nah, di sini ada kolom-kolomnya. Misalkan dia sebentar cek absensi. Nah, misalkan dia setup kolomnya seperti ini di bagian akhirnya bikin load data mahasiswa. Di sini kita bisa lihat untuk nomornya nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan seterusnya, namanya siapa, NIM-nya berapa, angkatan berapa, prodinya apa. Nah, kalau misalkan khusus untuk button cari untuk ngecek absensi, maka kita bisa ngasih bagian sini. Nah, di bagian sini ya ada bagian info absensi. Di sini kita bisa klik buttonnya, lalu akan muncul pop up detail dari si mahasiswa yang absen itu, masuk jam berapa segala macam. Oke, lalu lanjut ke mahasiswa attendance form. Nah, ini perannya si mahasiswa nih. Misalkan kita udah login sebagai siapa, lalu kita tinggal pilih deh mata kuliahnya juga udah disesuaikan. Nah, kita tinggal klik absen, maka kita akan absen sesuai dengan mata kuliah yang kita pilih. Seperti itu. Dan ini untuk bagian loading form. Di sini kita bisa ngelihat minggu keberapa, tanggal, status, dan jamnya. Nah, misalkan keisi, ke absen, nah itu data grid-nya bisa kita refresh lagi. Kita ngambilnya juga dari si database-nya. Terus ada warning, misalkan ya ini warning singkat, misalkan kalau belum keisi maka ada warning harus ngisi dulu. Kalau misalkan dia udah absen, maka dia akan muncul message box atau pop up, kalian udah absen nih hari ini untuk matkul ini. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah di absen, maka dia akan bisa refresh datanya. Kalau misalkan gagal, dia bakal ulang lagi. Kayak gitu sih. Oke, lanjut ke bagian broadcast form. Ini pengumuman untuk perannya admin. Jadi di sini si admin tuh bisa ngasih pengumuman yang nantinya bakalan muncul untuk notifikasi si mahasiswa. Dia bisa filter prodi, nanti saya jelasin ketika akan aja deh. Kayak gitu, bisa difilter juga apakah dia prioritas atau enggak, kayak gitu. Nah, ini nanti diambil dari kategorinya, cukup dari sini aja. Ini saya kasih komen biar nggak lupa, soalnya perbagiannya agak susah ya. Nah, misalkan kalau dia datanya belum lengkap, maka tombol kirim itu akan di disable. Jadi wajib isi sesuatu, nggak boleh isi yang kosong gitu. Oke, kalau misalkan udah keisi, dia bakal ke refresh, isi notesnya maka akan kosong, lalu bisa kirim lagi kayak gitu. Nah, terakhirnya ada absensi report.
Jadi nanti bentukan outputnya akan seperti ini. Tapi nanti itu belakangan deh. Oke, kita coba run deh. Kita coba run untuk admin. Kita akan coba untuk admin. Oke, ini kalau misalkan udah kebuka, kita akan langsung ke bagian form page awalnya. Maka untuk username kita tinggal isi admin. Dan passwordnya dari database itu adalah admin 123. Saya mau simulasiin kalau misalkan datanya nggak sesuai, misalkan admin 12. Kita klik login, maka dia akan muncul notifikasi untuk si loading form. Nah, maka kalau misalkan passwordnya salah, dia otomatis nggak bisa masuk. Makanya harus sesuai. Ini admin 123. Jadi gampangnya kayak gitu. Oke, ini kita coba login. Nah, ini berhasil masuk ke bagian admin dashboard. Nah, si admin ini bisa ngecek attendance dari mahasiswanya ya. Oke, misalkan di sini untuk attendance listnya, tadi saya buka untuk SQL-nya dulu. Kita masukin name-nya segini. Nah, datanya itu udah dari sini. Mahasiswa. Nah, ini detail name-nya nih namanya. Ini detail name, nama. Kita ambil untuk yang si Onel ini ya. Bentar. Sini. Oke, misalkan kita kasih name. Lalu kan si Onel ini kan dia prodinya sistem informasi. Nah, misalkan kalau kita ganti jadi ilkom, lalu kita cari, datanya tuh nggak bakal ketemu. Jadi kita harus sesuaiin. Misalkan SI, kita cari. Nah, ada datanya kan ya. Nah, di sini peran si admin ini bisa nge-show apakah si Onel ini attend atau dia absen. Ini kita attend, lalu kita save. Maka datanya kan ke save. Kayak gitu. Nah, selanjutnya si admin ini juga bisa melakukan cek absensi untuk melihat detail apakah mahasiswa tersebut hadir dalam jam-jam mata kuliah. Nah, misalkan ini kita tulis angka 2023. Misalkan matkulnya basis data ya. Kita search. Nah, di sini akan muncul semua untuk yang prodi SI dan mata kuliah basis data. Coba kita cek si Onel tadi, dia ada ya, hadir ya. Kita cek misalkan untuk Dita, oh dia itu udah absen juga. Untuk si Raka, oh dia belum ada. Nah, kalau kayak gini detailnya dia nggak ada. Kayak gitu. Untuk lihat daftar mahasiswa sendiri, untuk ngedisplay seluruh mahasiswa yang ada di database inilah gitu. Oke, terus tadi udah cek absensi. Kita akan coba melakukan ekspor. Sebelum itu kita kasih pengumuman dulu deh. Nah, misal kita kasih untuk mahasiswa DKV ya. Kalender 3 kategori akademik. Nah, di sini juga bisa kita kasih filter. Misalkan kita mau si admin ini mau kasih ke seluruh prodi, maka tinggal kita klik di kategori semua. Tapi karena kita mau kasih DKV aja, nah ini prioritas misalkan penting atau nggak penting bisa dikasih kategorinya kayak gitu. Misalkan pengisian KRS 2 minggu lagi, contoh ya, untuk DKV kita kirim. Nah, maka berhasil kan dikirim ke 3 mahasiswa DKV kayak gitu. Terus tinggal back. Nah, kita coba simulasi untuk export attendance dari yang aplikasi kita. Contoh basis data, kita export as Excel ya. Kita tinggal klik export. Oke, kita tunggu dulu. Nah, maka setelah diekspor, dia akan muncul mau di save as di bagian mana. Contohnya saya taruh di sini ya, attendance basis data 2023 saya save. Oke, sekarang saya akan coba buka.
di sini. Nah, saya coba buka ya. Attendance basis data 2023. Datanya udah dibikin ya. Nah, karena agak lama tadi saya cut. Nah, ini bentukan dari si attendance basis data. Tadi kan si Onel sama si Dita kan ada kan. Ini coba saya akan ulang ya. Ini kan baru dibikin tadi kan per tanggal ini jam 1. Nah, outputnya nanti akan seperti ini. Kalau CSV yang kemarin saya bikin cuma itu belum rapi, jadi sementara kita bikinnya output dari reportnya untuk yang format file Excel dan CSV seperti ini. Name, mahasiswa, tanggal, dan status mereka. Kayak gitu. Oke, kita close. Nah, misalkan ekspornya berhasil juga akan ada notifikasi seperti ini. Oke, sekarang kita back, kita akan login sebagai mahasiswa. Maka kita sini, misalkan kita masuk ke yang di cafe ya, Bagas 123. Oke, kita masukin dulu ya passwordnya, Bagas 123. Kita cek. Oke, kita ganti role sebagai mahasiswa, lalu kita login. Nah, maka kita berhasil masuk. Datanya seperti ini. Kalau kita bisa tinggal cek absensi. Oke, lalu kita tinggal pilih mata kuliah desain grafis, misal absen. Nah, maka berhasil di absen. Datanya kayak gini. Oke, kita back. Terus bagian notif. Tadi sempat dikasih notifikasi dari admin ya. Nah, ini tadi nih, misalkan tadi kan si admin sempat ngasih tanggal 1 Juni kan, hari ini jam 13.20 tadi barusan 4 menit yang lalu. Nah, misal si Bagas udah ngisi KRS ternyata, dan dia mau hapus nih biar nggak numpuk, tinggal di klik aja, lalu kita klik done. Nah, apakah yakin menghapus notifikasi? Maka kita klik yes. Oke, maka notifikasinya masih hilang. Kurang lebih seperti itu sih. Dan untuk logout dia akan menghapus data absensi. Jadi better kita klik back aja. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan ngejelasin untuk yang bagian crystal report. Oke, selanjutnya untuk crystal report, di sini kita udah ada desain untuk bagian reportnya tuh kayak gini. Strukturnya untuk section 2 itu ada NIM, nama mahasiswa, makul, tanggal, status. Section 3-nya itu detailnya. Lalu pada bagian paling bawah kita ngasih informasi dicetak pada print date. Lalu ya ini dummy aja sih, rektorat universitas dan detail namanya. Dan untuk bagian report header di sini ada laporan absensi universitas XYZ periode 23-24. Nah, ini ada previewnya. Dan untuk ekspornya kita tinggal klik di sini. Formatnya PDF. Kita klik OK. Page rate-nya 1 aja. Oke. Kita akses report. Kita ke situ. Lalu kita tinggal tunggu. Lalu kita buka. Coba di sini. Nah, lalu akan muncul outputnya seperti ini.
detailnya kayak gitu. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu demo dari proyek kami, dimana sebagai kesimpulan si mahasiswa itu terbagi dalam 3 prodi, ada SI, lalu ada Ilkom, dan ada DKV. Dan kita menggunakan format login itu menggunakan username sebagai NIM dan passwordnya seperti yang udah ada di database. Lalu di sini kita bisa kasih insert mata kuliah. Lalu di sini admin bisa memberikan notifikasi dan prioritasnya. Dan ini tadi yang saya bilang data dari SQL-nya langsung. Nah ini data notifikasi yang udah ada sesuai dengan kategori NIM masing-masing. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi dalam aplikasi ini kita bisa login, lalu kita bisa absen, kita bisa lihat notifikasi, lihat data mahasiswa yang sudah absen atau belum, export as Excel CSV atau dalam bentuk Crystal Report. Dan setiap kelas yang kita bikin menggunakan sistem data SQL client itu udah otomatis terhubung datanya ke database yang kita buat. Jadinya kita nggak pakai data dummy atau data insert dari C Sharp-nya, tapi langsung dari data SQL yang udah kita bikin. Jadi itu yang merupakan demo proyek kelompok kami. Terima kasih.